Oke, kali ini kita mau unboxing kit driver. Jadi paket komplit ya. Ini udah ada driver, udah ada final dan juga pendingin. Cuman pendinginnya minimalis, mode L ya seperti di gambar ini ya. Untuk namanya ini driver Blazer 575 watt new edisi. Lalu pembuatannya ini hercoaudio.com. Untuk tulisannya di sini ada 6 TR, berarti 3 pasang ya sesuai gambar. Lalu ini ada 2 kit. Untuk tampilan depan seperti ini ya. Coba kita balik. Tampilan belakangnya, ini ada datasheet dari Toshiba ya, yaitu final yang dipakai 15A 150 watt ya. Ini print-printan dari spek atau datasheet Toshibanya sih. Ini di print lalu ditaruh di bungkusnya atau di kardus packingannya ini. Fakta amplifier build up produk luar negeri, luar negeri ya, dari watt kecil sampai watt besar memakai transistor sejenis ini ya, tapi yang ori biasanya ya, soalnya banyak yang KW untuk sharing 5200 kan, 2SC 5200 dan 2SA 1943. Tegangan breakdownnya 230 volt untuk yang min, switchable for 100 watt untuk audio yang fidelity yang bening ya. Jadi kalau 500 watt butuh 5 set, kurang lebihnya seperti itu. Untuk penghitungan kasarnya untuk ampli yang bening-bening ya, berarti ini kalau 3 set harusnya 300 watt ya, tapi ditulis 500 watt lebih. Oke, sekarang kita buka untuk kardusnya. Ini ada 2 kit ya, kita buka satu dulu. Oke, ini kit yang pertama, ini masih plastikan ya, ini ada plastiknya dan ini ada hologram, nggak tahu apa, kita taruh dulu. Lalu kita ambil satu lagi, sharingnya sama, bentuknya sama ya, otomatis. Oke, jadi seperti ini, kita taruh kardusnya dulu. Oke, jadi untuk penampakan dari depan antara ini dan gambar sama ya. Untuk finalnya yang dipakai juga sama, Toshiba 5200. Oke, untuk kapasitornya ya beda dikit ya. Ini warna kuning, itu biru. Biasanya biru sih lebih baik, biru apa merah ya. Kalau kuning ini ya standar, nggak jelek tapi ya standar. Untuk R yang dipakai sih ini bagus semua, metal film. Cuma ini ada beberapa yang pakai 1/4 watt. 1/4 kalau di jalur input atau yang jalur tegangan rendah sih nggak masalah ya, tapi kalau jalur yang supply atau jalur strumnya yang butuh tegangan atau arus gede, biasanya ya molor, nggak kuat, kebakar nilainya. Oke, sekarang coba kita buka plastiknya dulu. Oke, kita buka di sini. Oh ya, ini beli online ya, beli online, dan yang beli bukan saya, jadi yang mesen power. Jadi yang mesen power membelikan ini, saya tinggal disuruh rakitnya saja ya, bisa seperti itu. Tapi ini akan kita modif sedikit, pergantian satu nilai komponen aja, ergain, karena driver Blazer ini terkenal halus tapi gainnya sangat kecil. Ini kok ada hitam-hitam kayak cairan. Oke, ini kayak ori. Oh, mungkin pasta ya, pasta ini dikasih pasta sih, bagus biar panasnya menyebar lebih cepat. Untuk Toshiba yang dipakai ini serinya seri biasa ya, kode lotnya 524. 524 itu kakinya kinclong kayak gini.
Lalu di sini ada tempat komponen yang enggak dipasang. Kalau kita lihat balik, ini di paralel saja. 10 ohm 2 watt biar dia menjadi 5 ohm ya. Tapi 10 ohm juga cukup ini buat jalur double ya, di seri sama ini. Di seri sama 100N. Oh, bukan 100 di sini 22N, tapi umumnya 100N sama out sama ground. Yang perlu diketahui, driver ini itu outnya bukan emitor tapi kolektor. Jadi kalau dilihat ini ya, out SPK ini yang tengah, ini out SPK. Kita lihat di sini, ini menuju ke kaki kolektor atau kaki tengah finalnya, jadi bukan menuju ke air kapur. Ini yang namanya out kolektor. Jadi kaki kapurnya ini kemana? Ini menuju ke ring, jadi malah ke supply. Ini yang ke min, ini yang ke plus. Tapi kebalik ya, mesinnya kebalik. Itu yang 5200 ini menuju ke jalur min. Biasanya kalau yang RCL atau SOCL kan 5200 buat plus, ini kebalikannya. Oke, kalau kebalik yang nggak bisa. Jadi yang 2SA ini dia menuju ke jalur plus. Kita lihat di sini, ini ya, ini jalurnya. Lalu ini menuju ke sekring, lalu ini sekringnya, seperti itu. Ini out kolektor. Kalau out kolektor seperti itu ya. Untuk harganya ini online 210 apa 215 seperti itu satu kitnya. Jadi satu kit komplit ini ya, udah ada final, udah ada pendingin, ada 2 biji, tinggal dikali 2. Harga belum ongkos kirim. Kalau sama ongkos kirimnya kurang lebih 240 kayaknya kemarin. Oke, untuk yang akan dimodif tadi yaitu gain ya, resistor gain atau resistor feedback. Kita akan naikkan nilainya. Di sini resistor gainnya ada di sini di atas. Sebenarnya ini juga udah diganti, udah dinaikkan sama perakitnya ini, sama produknya. Di PCB kan tertulis 15K. 15K itu kecil banget, pasti lirik gainnya. Dan di sini udah diganti, yang terpasang bukan 15K tapi 22K ini. Dan kita akan ganti menjadi 27K. Jadi naikkan lagi dikit, 27K ya, setara SOCL 504 gainnya. Jadi nanti akan lebih kencang sedikit. Jadi yang ini yang paling atas. Oke, sekarang kita copot aja langsung ke yang ini, yang atas kita taruh di sini. Oke, jalur yang paling atas kita copot. Oke, jadi cuma ganti R ini, nanti gainnya akan kencang sendiri. Kita ganti R ini 27K ya. Lalu kita pasangkan ke PCB nya dulu. Ini nilainya 27K, lalu ukurannya setengah watt. Kalau tadi yang terpasang yang kita copot tadi dia 1/4. Air feedback harusnya setengah watt sih, jangan 1/4. Oke, kita taruh lagi, lalu kita solder. Oke, lalu dipotong. Oke, kita potong. Lalu langsung saja kita uji coba ke power supply. Biasa ini pakai 5 ampere donat, 45 VAC atau sekitar 60 volt DC. Untuk pemasangannya kita ikuti di PCB saja ya. Input plus min, CT atau ground untuk outnya di sini. Oke, untuk pemasangan nggak usah divideokan ya, langsung saya tak skip saja.
Oke, jadi suplai input dan jalur out sudah terpasang. Tampilannya seperti ini. Mungkin nanti perakitan tak kasih jumperan aja ya, kasih pin-pin kabel kawat itu ya, buat disolder dari atas. Soalnya mungkin nanti dikasih pendingin yang lonjoran, lalu pendinginnya tak bautkan ke sini, 2 biji jejeran ya. Jadi belakang depan bukan kanan kiri nanti ngerakitnya. Dan untuk menggampangkan perakitan, di pin-pin ini nanti dikasih tempat solder. Untuk inputnya ini enggak pakai ground, jadi kalau dilihat ini yang min, yang hitam ini enggak nyatu dengan kabel kuning, kabel groundnya ini. Jadi dia tertahan atau ditahan pakai R10 ohm yang ada di sini. Oke, seperti itu. Dan tadi lupa, jadi kita juga dapat surat atau buku spesifikasi atau skemanya ya. Jadi seperti ini skema dari blazernya. Trafo 47 sampai 52 kok, nanggung ya. Lalu untuk skemanya seperti ini. Oke. Dan ini yang saya bilang tadi ya, untuk jalur min dia temunya 5200 SC nya. Untuk jalur plus ketemunya 1943 yang A nya, SA. Oke, jadi langsung saja coba kita on kan. Untuk tester juga sudah nyala, probe hitam sudah ke jalur groundnya, jalur grounding. Lalu untuk probe merah ini, dan kita on kan dulu colokannya. PLN sekarang ada di 219 dengan HZ 49,9. Oke, sudah on. Suplai sekarang ada di 64,2 volt suplainya. Oke, untuk DCO coba kita tes di outnya. Ini outnya. Untuk DCO nya ada di 57, lumayan. DCO nya lumayan gede. Sekarang untuk bias, karena ini out collector, bias di final nggak bisa dicek ya. Kalau bias volt basis bias, kalau di final harusnya sama dengan suplai. Kita tes ini. Iya, ini basisnya jadi 63. Jadi kita ngeceknya di driver. Untuk di drivernya kita cari jalurnya dulu. Kita ngeceknya di 10P ini, yang kanan semua. Coba ini yang kanan sebelah kiri, dia ada di 1 volt. Ini di basis TR driver. Lalu untuk 10P yang sebelahnya, oke, belum pas. Kita paskan dulu. Oke, ini dia ada di 912. Tadi 1 volt, ini 912, makanya DCO nya belum begitu imbang. DCO nya belum begitu nol ya, biasanya belum imbang. Tapi ini juga udah di lem. Ini di lem, tapi beda dikit ya, nggak masalah karena ini juga udah di lem sih. Sekarang kita pasang speaker ya. Coba kalau ada speaker, DCO nya jadi berapa. Oke, sekarang kita tes lagu ya, pakai lagu CGS Pro biasa ini. Ini speaker pakai 15 in ACR Platinum di atas. Untuk DCO walaupun dipasang speaker masih tetap ya sekitar 60.
jernih, lumayan detail suaranya. Lalu ya gainnya mendekati SOCL lah ya. Ini tadi volume jam 12, baru agak kencengan, jam 10-an kurang dia. Sekarang coba kita pakai tes continue pakai sinus ya, dari HP aja, tapi kita mau ukur outnya berapa VAC sebelum klip. Oke, kita pakai tester ini mustul tester ya. Ini bisa ngukur sinyal atau bisa menampilkan seperti osiloskop, bisa tampilannya keren. Oke, ini kita ubah ke VAC, lalu ini ke tampilan osiloskopnya. Nah kayak gini, kita pasangkan dulu probnya. Ini yang ground kita ke ground juga. Lalu yang outnya, ini outnya digabung, berarti antara tester ini, dua tester ini digabung lalu disambungkan ke out. Kita coba cepitkan pakai jepitan ini, saya bikin jepitan kayak gini buat jumper biar gampang. Oke, nah kayak gini. Lalu untuk inputnya pakai HP, pakai aplikasi frekuensi generator. Aplikasinya kayak gini ya. Lalu frekuensi kita tes di 55 Hz. Oke, kita play dari HP Polkan. Oke, lalu kita buka outputnya, ini potensio ada di bawah, kita putar. Oke, nah itu dia udah mulai bergerak. Oke, ini dipencet auto dulu biar skalanya pas. Oke, ini volume jam 12 berada di 14 VAC. Oke, ini masih mulus. Timenya kita ubah biar lebih detail. Oke, kita naikkan lagi. Ini pol sekarang, pol dari ya, ini karena gainnya kecil ya, pol 32 VAC. Lalu ini juga masih mulus, masih sangat sinus ya. Kalau ditambah mixer gainnya lebih naik lagi ya, masih belum klip juga sih, ini masih mulus banget kan. Intinya di 32 VAC masih aman. Oke, sekian saja untuk tesnya, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih.